Siapa coba yang tidak kenal dengan grup komedian legendaris Warkop DKI? Grup lawak yang sangat populer di era 1980 hingga 1990-an ini, film-filmnya masih diminati oleh para pencinta film klasik Indonesia hingga kini. Meski amat populer hingga kini, namun mungkin saja ada fakta yang belum kamu ketahui, kisah dan karya trio komedian cerdas ini. Yuk kalian simak! Warkop DKI pertama kali dibentuk pada tahun 1973 oleh produser radio Prambors Jakarta bernama Temi Lisanpura. Pada awalnya, Temi bertemu dengan 3 mahasiswa Universitas Indonesia, yakni Kasino, Danu Mulyono, dan Rudi Badil, yang punya bakat ngebanyol di hadapan teman-temannya. Temi meminta ketiganya untuk mengisi acara setiap hari Kamis malam di Radio Prambors pada tahun 1973. Saat itu nama siaran radionya adalah obrolan santai di warung kopi. Setahun kemudian, pada tahun 1974, Dono dari Universitas Indonesia bergabung. Selang 2 tahun kemudian, pada tahun 1976, Indro yang paling muda bergabung. Hingga akhirnya grup lawak itu dinamakan Warkop Prambors, dengan jadwal siaran rutin di Radio Prambors. Pada awal terbentuknya, Warkop Prambors memiliki 5 personil. Selain trio DKI, ada juga nama Rudi Badil dan Danu Mulyono. Sayangnya, Rudi punya riwayat demam panggung sehingga tidak pernah tampil dalam film. Sedangkan Danu sempat nongol di film pertama Warkop, namun kemudian memilih bersolo karir. Danu Mulyono dikabarkan meninggal dunia tahun 1983 karena sakit kanker ginjal. Sedangkan Rudi Badil memilih bekerja sebagai wartawan harian Kompas dan dikenal bersahabat dengan Suhogi. Ia tutup usia pada 2019 setelah menderita stroke. Kasino sendiri tutup usia pada 1997 karena sakit tumor otak. Disusul Dono yang berpulang pada 2001 juga karena tumor. Kini tinggal Indro, seorang yang terus concern berkarir di dunia hiburan. Sebelum tutup usia, baik Dono dan Kasino berwasiat kepada Indro agar terus melanjutkan eksistensi Warkop hingga akhir hayat. Warkop DKI pertama kali pentas tahun 1976. Saat itu Indro belum bergabung. Hanya berempat, Warkop DKI tampil di pesta perpisahan SMP 9 Jakarta di Hotel Indonesia dengan honor 20.000 saat itu. Diperkirakan nilai inflasinya saat ini setara Rp700.000 hingga Rp1.000.000. Sayangnya dengan nama Warkop Prambors, mereka kena beban membayarkan royalti kepada Radio Prambors, tempat mereka dulunya bekerja. Alhasil, Dono, Kasino, dan Indro sepakat menggunakan nama DKI sebagai inisial nama mereka menggantikan Prambors. Sebelum Warkop DKI merilis film-film yang populer hingga saat ini, grup lawak ini telah lebih dulu aktif merilis album lawak sebanyak 12 kaset atau album. Konsepnya mirip seperti podcast. 2 album terakhir yang berjudul Makin Tipis Makin Asik dan Kunyanyikan Judulku. Dalam kaset tersebut, Warkop DKI tampil sebagai penyanyi yang diselingi dengan lawak. Tahun 1979, Warkop DKI pertama kali melebarkan sayapnya di dunia film. Film pertama yang mereka bintangi berjudul Mana Tahan, yang juga dibintangi oleh Rahayu Effendi, Kusno Sujarwadi, dan Elvi Sukaisi. Saat itu personil Warkop yang ambil peran adalah Dono, Kasino, Indro, dan Nanu. Sementara Rudi sudah lebih dulu hengkang. Sejak awal terbentuk dan membuat film,
anggota Warkop DKI sepakat minimal membuat 2 film dalam setahun. Biasanya, momen rilis film adalah saat liburan akhir tahun dan menyambut Lebaran. Tradisi itu berlanjut hingga kini bagi mayoritas film tanah air yang kerap rilis di sekitar libur Lebaran hingga liburan Natal dan Tahun Baru. Film Warkop paling laris adalah Maju Kena Mundur Kena tahun 1983. Indro mengatakan jika saat itu memang belum ada sistem box office. Biasanya dihitung hanya jumlah penonton di Jakarta. Nah kabarnya, di Jakarta saja Maju Kena Mundur Kena mengantongi laba bersih hingga 1,5 miliar rupiah dan meraih 600.000 penonton. Sejumlah produser menduga penonton Maju Kena Mundur Kena di seluruh Indonesia bisa mencapai angka 5 juta penonton. Jika dikonversi dengan inflasi saat ini, taruhlah rata-rata harga tiket bioskop 35.000. Maka jika dikali-kali 5 juta penonton, pendapatan kotornya bisa mencapai sekitar 175 miliar rupiah. Tak dapat dipungkiri, salah satu magnet dan alasan film Warkop DKI banyak ditonton adalah karena adanya pemeran perempuan yang cantik dan seksi atau kerap disebut Warkop Angel. Nah, salah satu artis yang paling sering tampil bersama Warkop adalah Eva Arnaz. Artis yang telah berhijrah ini total tampil dalam 9 judul film Warkop, mulai dari Pintar-Pintar Bodoh di tahun 1984 sampai Lupa Aturan Main di tahun 1991. Selain nama Eva Arnaz, ada juga nama Warkop Angel lainnya seperti Nurul Arifin, Shirley Melinton, Lydia Kandel, dan Sally Marcelina. Dari total 34 film Warkop DKI, sejak rilis dari 1979 hingga 1994, semua filmnya laris manis, bahkan kacang goreng di pasaran. Namun dari puluhan judul film itu, yang paling berpenghasilan rendah, seingat Indro adalah IQ Jongkok atau Setan Kredit. Namun menurutnya, sejeblok-jebloknya di pasaran, film Warkop tetap box office. Sebagai catatan, IQ Jongkok di Jakarta saja seingat Indro merangkul hingga 400.000 penonton. Dan jika ditotal dengan seluruh penonton se-Indonesia, jumlahnya bisa mencapai 1 jutaan. Nama besar Warkop DKI tak pudar seiring waktu. Setelah terakhir kali merilis film dalam formasi lengkap di tahun 1994 lewat film Pencet Sana, Pencet Sini. Mereka kembali berkarya dalam perwujudan aktor baru lewat film remake Warkop DKI Reborn Part 1 dan 2 yang berhasil meraih pendapatan hingga 390 miliar rupiah. Film Reborn Part 1 bahkan sempat bertengger sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan lebih dari 6,8 juta penonton sebelum disalip film horor KKN di Desa Penari. Kalian sendiri bakal selalu kangen dan nonton terus gak nih film-film klasik Warkop DKI?